Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini kita mau bikin es teler pie tanpa telur sama sekali. Untuk kulit pie-nya sendiri teksturnya kokoh dan renyah. Dan untuk isiannya creamy, seger, pokoknya rasanya tuh es teler banget. Cocok banget deh buat ide bakulan atau isian snack box saat acara keluarga. Sekarang langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama kita mau bikin fla es teler. Caranya gampang banget, siapkan panci atau sospen, masukkan 60 gram fla instan atau 1 saset fla instan. Tambahkan dengan 100 gram gula pasir, 50 gram tepung maizena, 1 lembar daun pandan yang sudah disimpul. Nah, ini nih yang bikin enak dan beda. Tambahkan juga dengan 300 ml air kelapa muda dan 300 ml susu cair supaya rasanya tuh lebih creamy. Aduk semua bahan sampai rata, terutama tepung maizenanya ya teman-teman, harus kita aduk sampai rata. Nah, kalau udah rata ini bisa kita masak, letakkan di atas kompor, nyalakan api sedang, dan ini kita masak sambil diaduk-aduk sampai mengental dan meletup-letup. Kalau udah mulai mengental kayak gini, kita ngaduknya agak cepet ya teman-teman supaya nggak bergerindil. Setelah diaduk cepat, ini teksturnya jadi lebih halus dan mulus. Kalau udah meletup-letup bisa kita matikan api. Kemudian dalam keadaan fla masih panas, tambahkan dengan 15 gram butter atau teman-teman bisa ganti pakai margarin. Kita aduk kembali sampai butter atau margarinnya leleh sempurna. Kalau udah leleh kayak gini, ini aromanya tuh wangi banget. Ini langsung bisa kita pindahkan ke dalam wadah yang tahan panas. Di sini aku pindahin ke wadah kaca tahan panas. Kemudian kita ambil daun pandannya. Langsung tutup dengan plastik wrap dan ini nutupnya sampai menyentuh di permukaan dari fla. Kita nutupnya sampai menyentuh permukaan supaya nanti hasilnya tidak berkulit dan tidak ada rongga udara sehingga tidak gampang basi. Fla es teler ini bisa kita diamkan dulu sampai hangat, kemudian simpan di chiller minimal 2 jam atau lebih baik semalaman. Selagi nunggu fla dingin, kita akan bikin kulit pie yang renyah. Siapkan wadah atau bowl yang bersih dan kering. Masukkan 100 gram margarin, tambahkan 100 gram butter atau teman-teman bisa ganti pakai full margarin atau full butter. Di sini aku pakai campuran margarin dan butter supaya aroma dan rasanya itu lebih wangi dan gurih. Campuran butter dan margarinnya akan kita mixer dulu, siapkan flat beater. Kemudian kita mixer dengan kecepatan sedang aja. Di sini Umi pakai stand mixer Vienta, Umi pakai kecepatan nomor 4. Mixer kurang lebih 1-2 menitan atau kalau nggak ada mixer bisa diaduk aja pakai spatula. Setelah 1 menit di mixer, tambahkan 60 gram gula halus. Dan terakhir, tambahkan dengan 350 gram tepung terigu protein sedang. Tepung terigunya aku masukkan secara bertahap sambil diaduk dengan kecepatan sedang. Dan ini kita aduk sampai tercampur rata aja. Kalau semua tepungnya udah masuk, kita aduk sebentar sampai rata. Dan kalau udah rata, kita matikan mixer. Dan adonan kulit pie-nya ini udah jadi ya teman-teman, bisa kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Sebelumnya aku pindahkan dulu ke alas datar dan ini teksturnya itu lembut dan gampang banget untuk dibentuk. Proses pembuatan kulit pie ini sebenarnya bisa juga ya nggak pakai mixer, tapi kalau misalnya teman-teman pakai mixer hasilnya jadi lebih bagus. Di sini adonan aku bagi jadi 18 bagian, di mana per masing-masing bagiannya beratnya kurang lebih 30 gram. Setelah dibagi jadi 18 bagian, kita siapkan cetakan pie. Di sini aku pakai ukuran diameter bawahnya 5 cm dan diameter atasnya 6,5 cm. Cetakan pie-nya nggak perlu dioles pakai apapun, tapi tenang aja nanti gampang banget pas dikeluarin. Ambil satu bagian adonan, bulatkan, kemudian padatkan. Kalau udah cukup padat, tekan dengan penekan pie. Penekan pie udah aku tabur tepung supaya nggak lengket. Nah, setelah ditekan, ini bagian pinggirannya jadi agak kurang rapi ya teman-teman. Selanjutnya ini akan kita rapikan dengan menggunakan pisau. Caranya gampang, tinggal disayat aja di bagian lebihannya. Dan kalau udah disayat rata, kemudian bisa kita rapikan lagi. Kalau dirasa udah cukup rapi, bisa kita letakkan di atas loyang. Susun rapi adonan pie di atas loyang. Kemudian di bagian tengahnya akan kita tusuk-tusuk dengan menggunakan garpu supaya saat dipanggang dia nggak mengembung. Lakukan sampai semua adonan kulit pie kita tusuk-tusuk dengan garpu. Nah, kalau semua adonannya udah kita tusuk pakai garpu, ini udah siap untuk kita panggang.
Sebelum adonan kulit pie dipanggang, pastikan oven sudah dipanaskan dulu ya teman-teman selama kurang lebih 5-10 menit supaya suhu dalam ovennya stabil. Masukkan loyang ke dalam oven. Kemudian di sini akan kita panggang dengan suhu kurang lebih 160 derajat Celcius selama kurang lebih 40 menit pakainya api atas bawah dan posisi kipas atau blowernya dalam keadaan mati. Di sini aku pakai Smart Oven Vienta, tinggal pilih aja menu pie, kemudian matikan kipasnya. Dan setelah dipanggang sekitar 40 menitan, bisa terlihat bagian permukaannya udah mulai kecoklatan, tanda kalau kulit pie-nya ini udah matang dan renyah banget. Keluarkan loyang dari oven, dan ini pas ovennya dibuka, aromanya wangi banget, perpaduan aroma butter dan margarin. Nah, ini kulit pie-nya udah jadi, bikinnya gampang banget ya, bisa pakai mixer ataupun nggak pakai juga bisa. Aromanya wangi, teksturnya itu kokoh, dan tentunya ini gampang banget saat dikeluarkan dari cetakannya. Kita tunggu dulu ya sampai suhunya menjadi hangat atau dingin, baru kita keluarkan dari cetakan. Ini suhunya udah agak hangat dan mau aku coba keluarin dari cetakan. Tinggal kita tarik sedikit aja, kemudian dibalik. Nah, ini gampang banget ya, langsung keluar dari cetakan. Kita coba lagi ya untuk memastikan bahwa adonan pie-nya ini gampang banget dikeluarkan dari cetakan meskipun cetakannya itu nggak dioles pakai apapun. Tuh bener-bener segampang itu dan semudah itu. Lanjut kita kembali ke isian fla es teler yang sudah aku simpan di chiller selama kurang lebih 1 malam, jadi ini udah dingin banget dan udah set. Teksturnya menjadi agak padat, jadi ini akan aku lembutkan lagi dengan menggunakan mixer atau bisa juga diaduk pakai spatula. Ini aku sendokin fla es teler ke dalam bowl supaya nggak berantakan. Kemudian kita pasang flat beater. Kemudian mixer selama kurang lebih 2-3 menitan atau sampai teksturnya menjadi lembut. Di sini aku pakai stand mixer Vienta yang memiliki 6 kecepatan dan kapasitas bowlnya 4 liter. Setelah 2 menitan ternyata teksturnya udah lembut banget, aromanya juga wangi es teler banget. Isian fla yang udah lembut ini akan kita pindahkan atau kita masukkan ke dalam piping bag supaya lebih mudah untuk kita aplikasikan. Isian fla es teler ini bisa kita sisihkan dulu dan lanjut kita akan siapkan bahan-bahan untuk topping. Di sini aku gunakan topping-topping yang biasa digunakan untuk pembuatan es teler. Ada nangka yang aku potong dadu, chia seed atau bisa juga pakai biji selasih kemudian kita rendam di air hangat. Nggak lupa aku juga pakai alpukat, kelapa muda dan juga sagu mutiara. Perpaduan warna toppingnya udah cakep banget ya, kuning, merah, putih, dan juga hijau. Sekarang langsung aja kita susun, ini seru banget. Pertama kita isi dengan fla es teler. Nah ini gampang banget di pipingnya karena teksturnya lembut, aromanya juga wangi, dan rasanya tuh enak banget meskipun nggak pakai telur. Kalau semua kulit pie udah diisi pakai fla es teler, kemudian akan kita tambahkan topping. Pertama aku letakkan nangka yang sudah dipotong. Kemudian alpukat potong. Kelapa muda, susun agak tinggi dan agak curly supaya kelihatan lebih cantik. Kemudian tambahkan sagu mutiara, dan terakhir kita tambahkan chia seed yang sudah mengembang. Nah gimana tampilannya, udah es teler banget ya. Oh ya, supaya rasa dan aromanya tidak terkontaminasi sebaiknya kita susun satu persatu. Kita susun nangka dulu semua, kemudian alpukat. Lanjut tambahkan kelapa muda. Kemudian sagu mutiara, dan terakhir chia seed atau bisa juga pakai biji selasih. Dan ini dia es teler pie-nya udah jadi, toppingnya lengkap dengan perpaduan warna yang sangat cantik. Kalau untuk jualan atau isian snack box, sebaiknya di bawahnya itu dilapisi lagi dengan paper cup supaya lebih rapi dan higienis. Usahakan cari paper cup yang warna putih atau gold, supaya warnanya tuh lebih cantik dan lebih terang. Kalau pakai yang hitam ini warnanya jadi agak gelap ya teman-teman, dan ukurannya cari yang 9,5 inci. Sekarang mau aku coba. Dari pegangannya aja udah berasa kalau kulit pie-nya ini kokoh tapi renyah. Dari gigitan pertama aja udah berasa kalau teksturnya renyah, crumbly, rasa butternya juga berasa, enak banget. Dipadu dengan fla es teler yang teksturnya tuh creamy, nggak terlalu manis. Pokoknya flanya ini terbaik dan sama sekali nggak bikin enak. Terus topping dari buah-buahannya ini juga enak banget.
Perpaduan alpukat mentega yang creamy, legi, dan rasanya itu nggak terlalu manis dipadu dengan si nangkanya ini yang rasanya itu enak banget, manis. Kemudian ada tekstur kenyal dari sagu mutiara, ditambah lagi dengan rasa segar dari kelapa muda. Saat dimakan bersamaan, apalagi dimakan saat kondisinya dingin-dingin, ini Masya Allah enak banget dan rasanya tuh es teler banget. Wajib banget dicoba, resepnya juga sangat recommended, simple, ekonomis, tapi rasanya tuh super enak. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.